Pak Ustadz, kita kan sudah seperti Pak Ustadz katakan bahwa sudah tahu banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Tapi kenapa Pak Ustadz, kadang-kadang kita tuh suka males aja. Padahal udah tahu bahwa di akhirat tuh sangat gelap, membutuhkan syafaat. Tapi yaitu kenapa ya Pak Ustadz? Kadang-kadang suka ada rasa malas gitu. Ya, ini Terus termasuk. bagaimana cara membuat kita tetap semangat bahwa itu membaca itu adalah baik itu. Untuk ilmu adalah baik. Ya, semua manusia punya problem yang sama ya. Punya problem yang sama. Tapi itu ada kaidah. Ada kaidah. Kaidahnya begini. Kapan kita rajin untuk sholat, untuk zikir, itu menandakan hati kita itu benar. Ya. Hati kita tuh lurus. Kapan kita malas untuk menghadap Allah, itu artinya kita sedang tidak disuka oleh Allah. Ya, itu tanda-tanda itu semua ya. Nah, kitanya ini mesti paham itu. Duh kok malas sekali, berarti saya sedang tidak disuka oleh Allah. Cepat-cepat. Ya, cepat-cepat. Itu semua yang terjadi terhadap diri kita itu tanda semua itu. Itu tanda. Ya. Tanda itu apa? Tanda itu ayat. Ya, tanda-tanda. Nah, misal ya, orang yang senantiasa menjalankan sholat malam. Itu di Al-Quran itu ada disebutkan bahwa itu adalah tandanya orang-orang yang bakal masuk surga. Beriman. Jadi sayang sekali kan kalau tidak misalnya tidak sholat malam. Ya. Kapan orang itu menjaga sholat berjamaah, ya, menjaga kewajiban-kewajiban Allah, itu tuh tanda, ya, tanda bahwa Allah ridho kepada dia, bahwa Allah akan memberinya surga, tanda-tanda. Nah, kalau malas berarti ada yang ada terasa berat di badan, di fisik. Nah, orang malas beribadah itu paling banyak karena beban dosa yang terlalu berat. Paling banyak. Kenapa saya katakan paling banyak? Karena ada di sana orang yang melakukan ibadahnya berat ya, karena beban kerjanya berat. Ya, misal dia ada beban kerja dari pagi sampai malam. Sampai jam 11. Itu mesti dia baru tidur jam 12. Untuk bangun jam 2 itu sulit. Jam 3 saja sulit, paling jam 4 dia bangun. Ya, jam 4 dia bangun, dia baru bisa sholat tahajud, misal. Tapi kalau beban beratnya itu bukan beban berat seperti taruhlah penulis apa itu, beban beratnya mikul apa segala, itu akan lebih berat. Ya, jadi beratnya itu bukan karena dosanya, karena beban berat secara fisiknya. Ya, itu yang menyebabkan misalnya dia tidak sholat tahajud. Tapi orang yang sholat subuh berjamaah itu dicatat sebagai orang yang sholat malam semalam suntuk. Maka dia akan kejar itu sholat subuh berjamaah. Entah laki, entah perempuan, sholat subuh berjamaah itu penting. Ya, jangan perempuan lebih baik di rumah. Akhirnya malas. Coba semua perempuan pada sholat di masjid. Ya, ini kan terkadang aneh ya. Oh, kalau umroh, wah bergegas, kalah laki-laki sama perempuan. Ya. Kalah, ibu-ibu itu sangat rajin sekali. Sampai di tanah air, waduh, dengan alasan lebih baik sholat di dalam rumah. Ya, masjid kosong dari perempuan. Padahal penting. Perempuan datang ke masjid sekarang tuh penting ya. Untuk contoh anak-anak, contoh remaja. Ya, kan bisa dijadikan setiap subuh itu sebagai hari raya. Ya, saat itu pada keluar semua laki perempuan.
Ya, tidak salah kalau setiap subuh keluar semua pada sholat subuh seperti ini. Ya, jadi sedemikian dahsyatnya umat Islam itu. Ya, bukan setahun sekali mereka rajin. Ya, gitu sih mestinya. Ya, jadi difahami kapan orang itu menjalankan taat, itu artinya dia sedang dicintai oleh Allah. Ya, dosanya diampuni oleh Allah. Kapan dia Amin. maunya ke kiri terus, maunya maksiat terus, itu artinya Allah sedang berpaling dari dia. Sedang tidak disuka oleh Allah. Ya, banyak-banyak istighfar ya supaya ringan di badan. Ya, supaya ringan di badan. Istighfar itu meringankan beban dosa. Ya, istighfar banyak-banyak istighfar. Maka Nabi Hud mengatakan istaghfiru rabbakum. Ya, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Terus beliau mengatakan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah akan memberikan kekuatan kepada kalian, ya, di atas kekuatan yang kalian miliki. Apa tuh ayatnya? Istaghfiru rabbakum. Ya. Surah Hud ayat 52. Wa ya qaumi wahai kaumku istaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Summa tubu ilaihi, kemudian tobatlah kalian kepadanya. Yursilis samaa alaikum midrara. Pasti Allah akan turunkan hujan kepada kalian, hujan yang lebat. Ya, sebagai sumber rizki. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan kepada kalian kekuatan pada kekuatan kalian. Jadi semakin sehat, semakin sehat. Ya, kenapa? Karena beban dosanya ringan. Orang istighfar itu dicabut dari dosa. Ya, karena ringan dari dosa, sehat terus badannya. Ya, tapi ini bukan berarti saya sedang mengatakan bahwa orang yang sakit terus karena terlalu banyak dosa. Ya. Ya, meskipun juga ada hadis mengatakan orang kalau sakit itu menghapus dosa sakitnya. Kalau orang itu beriman dan rela, ya ridho. Begitu ya. Jadi kita harus curigai kalau kita berat melakukan ibadah, malas, itu artinya kita banyak dosa. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat. Itu deh. Lagi digodain Pak setan ya. Ustadz, kalau dilakukan secara terpaksa gimana Pak Ustadz? Tetap mendapat pahala nggak? Ya, harus Misalkan kalau sholat tahajud sebenarnya ya, sebenarnya males gitu, tapi kita paksain aja gitu. Dapat ya. Pak Ustadz tetap. Itu yang hadisnya mengatakan seorang hamba melakukan sholat ya dalam keadaan mengantuknya. Ya, raganya di bumi, ruhnya aku pegang, kata Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayang sekali ya orang yang sebenarnya malas, wudhu malas, sholat malas, tapi dia paksakan untuk bisa. Oh, disayangnya oleh Allah berlipat-lipat ganda. Ya, Oh, disayangnya oleh Allah. Ya, kan ada ya hadis mengatakan sedekah mana yang paling bagus, yang paling afdol. Ya, sedekahnya orang yang pelit. Dia sebenarnya pelit, sudah ngumpulin duit. Ya, ada dia mau beli apa gitu. Datang adiknya, "Bang, anakku pengen kuliah, nggak ada uang untuk bayar SPP misalnya, atau untuk bayar untuk uh, uang bangunannya dan seterusnya.
Ya sebagaimana masa ya ponakan ya anak sendirilah. Ya akhirnya dia keluarkan. Tuh, terpaksa dia. Ya, tuh, maka Rasul katakan itu yang terbaik. Kenapa? Karena dia telah mengalahkan hawa nafsunya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang malas tuh hawa nafsu ya, tapi dia kalahkan demi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oh, dahsyat itu. Ya, dahsyat. Begitu, Bu Rida. Barakallahu fikum Pak Ustadz, Masya Allah. Jazakallah khairan. Oh iya.